Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, selamat datang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Berapa banyak kita percaya saat ini ada berkat Tuhan, rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi setiap kita. Amin. Yang percaya sekali lagi lambaikan tangan kita, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Buka hati kita bersama-sama. Ini kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Layakan kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Sama-sama pujikan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidup. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Katakan imanku tetap teguh dalam-Mu, menang bersama-Mu. Saya ajak kita pakai berdiri bersama saudara-saudaraku. Ya benar Tuhan, kami percaya ada mujizat ketika kami bersyukur.
syukur. Sebab ada mujizat ketika kita bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Sementara kita menyembah Tuhan, ada mujizat, ada pertolongan, ada pemulihan yang dicurahkan di tengah kita. Mari terima. Oh, kami terima lawanmu, mujizatmu Tuhan. Oh, lawan setiap kami. Oh, nolong, menguatkan, menjaga kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat di dalam hidup kami. Ada rencana dan rancangan-Mu yang indah bagi setiap kami yang percaya. Ajar kami untuk tetap selalu mengucap syukur apapun keadaan hidup kami. Karena kami percaya ketika kami bersyukur ada mujizat yang Kau kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap bersukacita bersama dengan saya berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara percaya kita menyembah Tuhan yang dahsyat, amin. Allah yang berkuasa atas hidup kita. Hey. Tepuk tangan buat Allah. Come on, say. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Kamu masih sama nyanyikan bersama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Disaksikan, kebesarannya dicintai. Panggil nama Yesus. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus. Oh nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, nyatakan bersama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tepuk tangan buat Allah.
Yesus. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Hallelujah. Yeah. Oh, go back to her. Lord, you are good. Come on, everybody, sing with me. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, sing. You are good. Hallelujah. Jesus, you are good. Your mercy endureth forever. Lord, you are good, say, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation, from generation to generation, say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say, you are good. Go back to her. So good, so good. Hey. Mari katakan bersama. You are good all the time, all the time. You are good, you are good, and all the time, all the time. You are, hey, you are good, yeah. All the time, all the time. You are good, Jesus. All the time, all the time. You are good. Suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Woo! Mari angkat suaramu. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say. Yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangan kita tinggi, katakan, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Oh, thank you, Lord Jesus. Ooh, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation, from generation to generation, say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you
silakan duduk kembali saudaraku. Shalom, saya Filia Aletea, senang dapat hadir menjumpai saudara menyampaikan informasi dan kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakanlah aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. NDC Women mengadakan ibadah Paskah gabungan dari NDC Women Central Park dan Living World. Ibadah Paskah diadakan pada Kamis 6 April pukul 10.30 bertempat di NDC Central Park dan akan dilayani oleh Pastor Jose Carroll. Ibadah Paskah Usia Indah diadakan pada Kamis 13 April pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Josia Abdi Saputra. Encounter Night diadakan pada Rabu 5 April pukul 19 bertempat di NDC Bewok. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Nyalakan apimu, Tuhan siap melawat. Akan terjadi pemulihan, cinta mula-mula dibangkitkan kembali, dan Roh Kudus dicurahkan atas setiap core leaders NDC. Core Maximize Summit 2023 Ignite the Fire 5-6 Mei bersama Senior Pastor Josia Abdi Saputra. Para leaders akan diperlengkapi, dibangkitkan, dipulihkan, penuh Roh Kudus dan melayani dengan api dari Tuhan. Kematian Yesus di kayu salib membawa perubahan, dan kebangkitannya membawa pengharapan dan sukacita bagi kita. Ikuti ibadah Jumat Agung pada 7 April yang disertai dengan perjamuan kudus, dan ibadah Paskah pada 9 April. Jadwal ibadah dan seat booking tersedia di aplikasi NDC. Sistem penggembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui core. Pada saat itu kedua orang tuaku bercerai, dan kejadian itu sangat-sangat membekas di hidup aku. Pada saat itu aku juga mendapatkan cap sebagai anak yang lahir dari broken home itu katanya nggak baik, katanya nggak punya masa depan. Mereka bilang aku jadi orang yang jahat dan sebagainya. Jangan temenan sama Aldit, katanya keluarganya nggak baik-baik. Atau misalnya jangan cari pacar yang lahir dari keluarga broken home, katanya anaknya juga nggak punya masa depan dan sebagainya. Pada saat itu aku diajak ke komsel, dan di sana aku ngerasain yang namanya penerimaan, di mana ternyata mereka menerima aku itu nggak berdasarkan latar belakang keluarga aku. Mereka melihat dari diri aku dan bagaimana Tuhan melihat aku. Aku merasa pada saat itu akhirnya aku bisa menyadari bahwa apa yang terjadi dalam hidupku itu semuanya sesuai izin Tuhan dan semuanya bagian dari rencana Tuhan. Bergabunglah di core sekarang juga, hubungi kantor ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join Core. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan, lebih lagi menyembah Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, amin.
ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Angkat tangan kita katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab untuk inilah kami diciptakan, untuk memuji menyembah-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau, Allah kami yang besar, berdaulat atas hidup kami. Berapa banyak kita mau memuji lebih lagi, bangkit berdiri bersama saudaraku, angkat suaramu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, kami akui engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti, lebih lagi sembah Dia, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Haleluya, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Satu-satunya Allah yang peduli dengan umatnya. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Yang selalu menolong umatnya pada waktunya. Kami percaya Tuhan sore hari ini kembali Engkau akan melawat kami. Bukan hanya ketika kami memuji membesarkan nama-Mu. Tetapi Tuhan ketika kami mendengar isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran-Mu lah yang memerdekakan. Urapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu dan atas setiap kami yang mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Biar sore hari ini menjadi sore kemenangan buat kami. Sore hari ini menjadi sore kelepasan. Dan buat kami Tuhan mata hati kami terbuka untuk mengenal siapa Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati, telinga, pikiran untuk mendengar isi hati-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap untuk menerima impartasi firman-Mu. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? 2 orang saja. Apa kabar? Tuhan itu dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini ada banyak pilihan yang saudara dan saya harus memilih, ya. Saudara bisa memilih untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, atau Anda mau quit di tengah jalan juga bisa. Ya, pandemi adalah waktu di mana ada pemisahan terjadi, ada di mana kita dimulain lagi di redefine, kita mulai lagi oleh Tuhan untuk di restructure kembali perjalanan kita. Yang pasti adalah ada reset terjadi, saudara. Ya. Selama pandemi ada terjadi pergeseran Tuhan, pergeseran perspektif, pergeseran fokus. Dan tentunya saudara yang pasti adalah Tuhan yang tidak pernah berubah itu selalu menyertai kita, amin. Nah saudara, hari ini saudara pilihan ada di tangan saudara. Anda mau tetap bergerak maju bersama dengan Tuhan dan Anda mengalami terobosan-terobosan, atau Anda memilih untuk tetap diam di tengah-tengah kondisi yang ada dan tidak mau memilih apapun. Itu pilihan ada di tangan saudara. Oleh karena itu tema saya hari ini adalah tema di mana Anda mau bertahan atau Anda mau menerobos. Pilihan ada di tangan saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu mempunyai keinginan untuk saudara dan saya dibawa ke depan. Kenapa? Karena Tuhan selalu berorientasi ke masa depan. Karenanya saudara menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita selalu diarahkan ke depan. Coba bilang ke depan. Kita tidak bisa memilih untuk mundur, betul? Nggak bisa untuk memilih mundur. Lagi pula saudara, tidak pernah Anda bisa menemukan masa depan di masa lalu saudara. Anda nggak akan pernah bisa menemukan masa depan di masa lalu saudara, karena masa lalu sudah lewat. Yang ada adalah masa depan saudara. Itu sebabnya menggunakan kacamata yang penting untuk melihat masa depan itu sangat penting. Saudara, ada banyak orang selalu masih menggunakan kacamata di masa lalunya. Ketika mereka melihat kacamata di masa lalu atau kacamata sekarang, mereka tidak akan pernah bisa melihat kacamata ataupun masa depan mereka. Saudara, masa depan, masa lalu mungkin kita bisa gagal. Masa lalu mungkin kita bisa mengalami banyak trauma, tapi tidak berarti kita ada selalu di masa lalu. Setuju? Setuju saudara? Ketika kita bergerak bersama Tuhan, Tuhan menjanjikan kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu saudara, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Kejadian 32 ayat 1 dan ayat kedua. Atau kita baca dulu Yosua pasal 1 ayat 8 saudara. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 firman Tuhan bilang begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Coba bilang perjalanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan adalah sebuah perjalanan. Kekristenan bukan hanya sebuah event waktu kita terima Yesus. Waktu kita terima Yesus, kita diselamatkan, yes, itu penting. Tetapi setelah itu what? What is next? Apa selanjutnya? Tuhan mau saudara dan saya terus bergerak maju ke depan seperti yang Tuhan sudah janjikan. Banyak orang berdiam di tempat dan tidak mengalami berkat yang Tuhan mau sediakan buat saudara. Tidak mengalami kemenangan yang Tuhan sudah sediakan di depan. Iman itu, kekristenan itu perjalanan. Sekali lagi bilang perjalanan. Kalau perjalanan itu tidak pernah berhenti, betul. Terus berjalan. Tadi dalam ibadah sebelum ini, saudara saya nggak tahu ibadah keberapa, pokoknya saya tahu ibadah yang jam 3 tadi, saya bicara bahwa kekristenan itu simple. Sangat sederhana, nggak rumit sebenarnya. Kekristenan itu sebenarnya apa sih? Ketika kita terima Yesus, Tuhan mau bawa saudara dan saya menjadi serupa dengan anaknya, Yesus Kristus. Membawa saudara untuk serupa dengan Kristus. Jadi perjalanan kekristenan saudara sebenarnya menuju keserupaan Kristus. Kenapa? Ketika manusia diciptakan, awalnya serupa dan segambar dengan Tuhan. Betul, serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi karena dosa, maka gambar diri manusia, gambar Tuhan menjadi rusak. Itu sebabnya Alkitab bilang, karena dosa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah Yesus datang ke dunia ini, tujuannya apa? Memulihkan saudara dan saya. Untuk kembali menjadi segambar serupa dengan Tuhan. Berarti kekristenan sebenarnya adalah perjalanan menuju apa? Serupa Kristus. Nah waktu menjadi serupa Kristus inilah ada banyak hal yang Anda harus lewati. Lewat pekerjaan saudara, lewat pelayanan saudara, lewat hubungan saudara, lewat masalah saudara, tantangan saudara, penderitaan saudara. Sebenarnya tujuan akhirnya membawa saudara serupa dengan Kristus.
Tapi yang pasti jangan berhenti di tengah jalan. Sering saya melihat orang Kristen berhenti di tengah jalan. Saudara, ada riset, bilangan riset yang baru, ya tahun lalu sih dia mengadakan riset, mengatakan bahwa setelah onsite ibadah 70% yang kembali ke gereja, 30% tidak kembali. Nah, dari tidak kembali ke gereja bisa juga nonton online, tapi ada juga yang tidak ibadah sama sekali. Saudara, kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Coba bilang saudara-saudara, jangan berhenti. Haleluya. Amin, saudara. Ketika Anda, tapi juga Anda jangan bertahan. Karena kalau bertahan atau stagnasi sebenarnya bahasanya, sebenarnya kita mengalami kemunduran. Why? Karena orang-orang terus bergerak maju, kita bertahan. Kita diam aja. Pasti kita ketinggalan. Orang yang bertahan atau orang yang berhenti di satu level, percayalah berkatnya tetap di tempat yang sama. Betul? Kalau Anda, gini, kalau Anda sekolah di kelas 4 gitu ya, kalau di SD ya, nggak naik kelas, pasti persoalannya sama nggak di kelas 4 juga? Sama. Tantangannya sama nggak? Sama. Saudara, penyelesaian masalahnya sama nggak? Sama. Yang kita dapatkan pelajarannya sama nggak? Sama. Uang namanya di kelas 4. Betul? Kalau Anda mau dapat pelajaran yang baru, Anda mau melihat hal yang baru, harus naik ke kelas 5 dong. Betul nggak, saudara? Nah, hal yang sama di dalam kekristenan juga sama. Siapa yang mau terima berkat yang lebih besar? Mau terima berkat yang lebih besar? Anda harus naik level. Lo main game aja sama, saudara. Kalau Anda main game di level yang sama, tantangannya sama. Betul ya? Anda akan seru di level 1, tapi begitu naik ke level 2, serunya lain ya. Betul nggak? Yang bikin orang nggak mau berhenti di dalam bermain game, itu karena makin dia naik, makin seru. Betul. Saya percaya ketika Anda makin berjalan sama Tuhan, makin seru hidup saudara. Makanya kenapa ada orang Kristen bosen. Capek, bosen. Lalu ada istilah, perlu healing. Ngopi aja healing katanya. Coba bayangin ngopi aja. Lu ngapain lu ngopi? Apaan saudara? Bapak ibu saudara, kenapa kita seperti itu? Karena kita tidak excited untuk Tuhan. Kita tidak punya excitement sama Tuhan. Kita hanya excitement ketika ada stimulus dari luar. Musik misalnya. Walaupun itu tidak salah, perlu saudara. Tapi kita bukan excited karena musik semata-mata. Kita tidak excited saudara karena ada sesuatu yang ada di luar. Tapi kita excited karena di dalam bersama dengan Tuhan. Halo, amin saudara. Kita bisa punya excitement yang begitu hebat. Seru sama Tuhan. Saudara semangat sama Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan dia. Kita alami janjinya, kita alami berkatnya yang terus bergerak maju. Kita lihat kemenangan demi kemenangan karena kita bergerak maju ke depan. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, Yeremia 29 ayat 11 bilang begini saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-11 Alkitab bilang begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu tahu rancangan apa yang dia rancangkan buat saudara dan buat saya. Kalau bicara rancangan, itu bicara yang lama apa yang akan datang? Kalau rancangan, berarti ke yang akan datang. Berarti Tuhan itu adalah Tuhan masa depan. Selalu bergerak ke masa depan. Dia merancang apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan apa? Damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan itu selalu membuat saudara melihat ke depan itu penuh harapan. Orang yang tidak bisa melihat masa depan yang penuh dengan harapan, pasti putus asa. Pasti gampang stres. Betul? Pasti gampang nyerah. Pasti gampang berkata begini, ya udahlah gua gak ada harapan ke depan. Kenapa? Karena kita tidak melihat masa depan yang gilang gemilang. Kita hanya melihat madesu. Tahu madesu? Atau madelap. Madesu masa depan suram, madelap masa depan gelap. Saudara, kita hanya bisa melihat seperti itu. No, percaya enggak saudara? Kalau dunia bilang begini, dunia kan memprediksi tahun 2023, 2024 kayaknya gelap gitu ya. Saudara, silakan dunia memberikan prediksi itu. Kenapa memang dunia selalu memprediksikannya yang enggak enak aja saudara. Memang mereka makin lama akan makin merosot. Tapi anak Tuhan makin lama makin bercahaya sampai rembang tengah hari. Ada amin. Jadi dunia boleh bilang gelap,
Tapi Tuhan berkata terang dari Tuhan menyertai saudara dan saya hari esok yang penuh dengan harapan. Sekarang pilihan di tangan saudara dong. Mau percaya yang mana? Halo? Mau percaya yang mana? Saudara, dunia selalu memprediksi membuat saudara takut. Tapi Tuhan selalu berjanji hari depan yang penuh dengan harapan. Pegang janji Tuhan, pegang Tuhan. Orientasi Tuhan adalah ke depan. Makanya selalu saya suka bercanda begini, Tuhan memberi mata kita nggak pernah di belakang. Betul juga ya saudara ya. Tuhan taruh mata saudara di depan supaya apa? Bisa lihat ke depan. Kalau Anda naik mobil, kaca yang di depan besar, kaca spionnya yang kecil. Nggak pernah terbalik ya. Kaca spionnya kecil. Kenapa? Karena Anda mau melihat ke belakang hanya sesekali kok. Itu pun jadi referensi doang. Untuk tidak membahayakan saudara ke depan. Betul ya saudara? Karena itu Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan mempunyai rencana yang baik buat saudara masa depan saudara. Katakan amin. Jadi saudara bilang begini sama sebelah saudara, jangan putus asa ya. Saudara jangan putus asa. Jangan bilang aduh gimana ya masa depan saya ya. Pasti baik. Amin saudara. Karena itu saudara, kita akan belajar hari ini bagaimana supaya saudara dan saya bisa menjadi seorang yang melihat ke depan dengan penuh antusias dan penuh dengan kemenangan. Ya, siap? Mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Tawari 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dari ayat-ayat ini saya mau menjelaskan kepada saudara bagaimana saudara bisa bergerak maju bersama dengan dia. Dalam 1 Tawari 14 ayat 8 sampai 11, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Daud mendengar ada musuh datang menyerang dia. Tapi ketika dia dengar, dia tidak menjadi ciut, dia tidak menjadi mundur, dia tidak bersembunyi, tapi dia maju menghadapinya. Ini menjadi sebuah prinsip yang penting saudara. Ketika engkau mendengar masalah, ketika engkau mendengar tantangan, apa yang Anda akan hadapi? Apa yang engkau akan lakukan? Oke, kita baca dulu sampai selesai ya. Nanti dari sini kita akan belajar beberapa hal penting. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perazim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku. Seperti air menerobos, sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Bapak Ibu Saudara, Anda mesti mengerti kalau Tuhan menyediakan hari esok yang penuh dengan harapan. Ingat sekali lagi ya, ingat ya. Nah ketika Anda tahu masa depan Anda penuh dengan harapan, banyak kali terjadi adalah kondisi kita sekarang ternyata enggak seperti yang Tuhan katakan. Keadaan sekarang kelihatannya jelek, betul. Keadaan sekarang kelihatannya sulit, betul. Pernah ngalamin begitu atau sedang ngalamin begitu, saudara? Oke. Nah, sekarang Anda tidak boleh berkata, mana? Kenyataannya saya begini. Saudara, hidup ini ada periodenya. Hidup ini ada masanya. Hidup ini ada fasenya. Kita nggak selamanya anak kecil, bukan? Betul? Ada fasenya dia sebagai seorang anak kecil yang ditolong oleh ayah ibunya. Ada fase anak itu bertumbuh menjadi remaja. Ada fase anak itu bertumbuh nanti ketika dia sudah mulai dewasa. Cari uang sendiri, bertanggung jawab untuk hidupnya. Fase pernikahan, fase berkeluarga, betul nggak saudara? Dan seterusnya. Hal yang sama dalam menuju kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara akan ada fase-fase kehidupan. Nah di fase-fase kehidupan inilah Anda harus belajar banyak dari Tuhan. Kadang-kadang ya, di fase-fase sulit kita nggak mau belajar dari Tuhan. Tadi dalam ibadah sebelumnya saya bicara soal bagaimana menantikan waktu Tuhan. Kadang-kadang saudara kita tidak mau. Kita lupa bahwasanya di dalam setiap fase hidup kita perlu belajar dari Tuhan. Coba bilang belajar dari Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau bawa kita ke fase berikutnya. Kalau di fase yang pertama kita gagal, di fase kedua sulit kita berkemenangan. Betul nggak saudara? Tapi kalau kita mulai berkemenangan dan mengenal apa yang Tuhan mau lakukan, fase berikutnya, fase berikutnya, fase berikutnya kita pasti berkemenangan. Amin? Ada ayat yang bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya, yang mengasihi dia. Betul ada ayatnya itu? Kita tahu, kapan taunya? Sekarang. Kita tahu apa? Sekarang. Coba bilang sekarang. Kapan taunya?
Sekarang, sekali lagi saya tanya, kapan taunya? Sekarang itu kapan? Sekarang itu setelah melewati semua proses. Melewati semua fase-fase yang ada. Ketika Anda mengalami suatu masalah, ketika Anda lewati bersama Tuhan, Anda tidak hanya bertahan. Lalu ketika Anda menerobos, Anda berkemenangan di fase yang pertama, maka Anda lihat ke belakang, Anda berkata, sekarang setelah aku lewat, aku tahu Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan buat aku selama ini. Maka di fase berikutnya ketika engkau bergerak lagi bersama Tuhan, di tengah kesulitan tantangan, Anda ikut bersama Tuhan, lewat lagi di situ, Anda bilang, sekarang aku tahu, di fase kedua, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di situ Anda akan belajar dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara, jangan pernah berhenti, bergeraklah maju bersama dengan Tuhan. Apapun yang hari ini Anda sedang hadapi, mau persoalan, mau tantangan, mau masalah, mau penderitaan, mau kesulitan, apapun, berjalan terus maju ke depan. Nggak ada opsi mundur, nggak ada opsi bertahan, maju terus. Coba bilang sebelah saudara, maju terus sama Tuhan. Mau maju? Yuk kita melihat yang pertama, apa yang harus Anda lakukan kalau Anda mau bergerak maju dan mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, Anda harus berani maju, menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan, masalah-masalah yang Anda hadapi. Berani maju menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan yang Anda harus hadapi. Jangan takut. Coba bilang sama saya, jangan takut. Tahukah saudara, rasa takut saudara tidak hilang. Tidak hilang begitu saja. Setiap orang Kristen termasuk pendeta, pasti ada rasa takutnya. Enggak mungkin enggak. Saya ulangi ya, gak ada satu pendeta pun yang gak punya rasa takut. Semua punya rasa takut. Tapi, ada tapinya saudara. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, yang ngedrive kita, yang ngedorong kita, yang mendesak kita maju, bukan ketakutan, tapi iman. Karena percaya sama Tuhan. Paham maksud saya saudara? Nah oleh karena itu, ketika Anda punya rasa takut, jangan biarkan rasa takutmu menguasaimu. Siapa yang pernah punya rasa takut? Angkat tangan ayo. Orang jujur masuk surga. Semua pasti punya rasa takut. Tapi persoalannya adalah Anda membiarkan rasa takutmu menguasaimu, atau Anda membiarkan iman percayamu berani melangkah sama Tuhan, itu yang menguasaimu. Ke depan, Anda nggak tahu apa yang bakal terjadi, bukan? Kita nggak ada yang tahu. Tapi berani nggak kita menghadapi hari esok? Berani nggak kita berkata bahwa Tuhan rahmatnya baru setiap hari. Setiap pagi rahmatnya baru. Kesusahan memang selalu baru ada setiap hari. Setiap hari punya kesusahannya sendiri kata ayat Alkitab. Tapi Alkitab juga bilang bahwa rahmatnya baru setiap pagi. Berarti dengan ada kesusahan, ada kesulitan, pasti ada rahmat yang baru setiap hari. Berarti apa? Tuhan menyiapkan kemenangan buat saudara dan saya dalam menghadapi persoalan. Jadi nomor satu, jangan takut. Berani maju hadapi tantangan. Katakan amin. Karena tidak pernah ada terobosan karena Anda mengalami rasa takut. Tanpa keberanian gak ada terobosan. Tidak pernah ada terobosan tanpa keberanian, ketakutan hanya menghasilkan kekalahan. Saudara, setan gak tahu masa depan saudara. Gak tahu karena hanya Tuhan yang tahu. Tapi setan cuma taunya apa? Masa lalumu. Saya ulangi ya, setan gak tahu masa depanmu. Karena masa depanmu dipegang Tuhan. Tapi setan tahu masa lalumu. Oleh karena itu setan selalu mengingatkan apa? Masa lalumu. Makanya ketika kita ingat masa lalu kita bisa drop. Kita bisa nggak mau bergerak maju. Tapi Tuhan nggak pernah utik-utik masa lalumu. Tapi selalu Tuhan bawa saudara ke depan. Katakan amin. Itulah sebabnya mengapa saudara, jangan biarkan rasa takut menguasai saudara. Saya nggak pernah melihat ya saudara, orang yang bisa berhasil karena punya rasa takut yang berlebihan. Nggak pernah saya melihat orang berhasil. Kalau Anda mau berhasil, Anda harus punya keberanian. Bukan nekat loh ya. Saya nggak ngomong saudara nekat. Nah keberanian yang dimaksud di sini, antara berani dengan iman itu harus bergabung jadi satu. Anda punya iman tapi nggak berani, ya sama aja Pak, bohong.
Tapi kalau Anda punya keberanian, nggak punya iman, namanya nekat. Anda hanya melakukan karena Anda rasa Anda bisa. Tapi karena Anda berani, karena Anda percaya sama Tuhan. Daud adalah contoh orangnya. Dia menghadapi singa, dia menghadapi beruang. Saudara, singa yang dihadapi oleh Daud bukan singa Kristen. Beruang yang dihadapi Daud bukan beruang Kristen. Yang ketemu Daud bilang shalom gitu, enggak. Tapi yang si singa lapar, beruang ganas menghadapi seorang anak kecil ini. Tapi dia berani menghadapi itu bukan karena dia nekat, tapi karena dia percaya Tuhannya. Hari ini saudara, Anda menghadapi hari esok, Anda menghadapi tahun 2023, Anda menghadapi 2024, Anda tahu ada banyak masalah, tapi Anda berani menghadapi itu karena Anda tahu ada Tuhan menyertai saudara. Dia sudah ada di depan saudara. Dia menyiapkan hari esok yang penuh dengan harapan. Ketika Anda punya keberanian seperti itulah, itu yang membuat saudara bisa menerobos. Haleluya. Ada amin? Coba bilang, berani. Berani bukan berarti nggak punya rasa takut. Berani berarti melakukan apa yang Anda takuti. Saya ulangi saudara. Berani bukan berarti Anda nggak punya rasa takut. Tapi berani artinya Anda melakukan apa yang Anda takuti. Itu berani. Ada yang takut cecak? Geli sama cecak gitu? Ada yang takut sama kecoa? Saudara, ketika Anda melakukan apa yang Anda takuti, Anda berani loh saudara. Cecak Anda takut, begitu Anda berani pegang berarti Anda berani. Berarti Anda melakukan apa yang Anda takuti itu. Ya kan gitu saudara. Hal yang sama. Saya takut mau melangkah. Saya khawatir ke depan, tapi Anda langkah juga. Itu berarti Anda melakukan apa yang Anda takuti. Berani. Mesti berani, katakan amin. Berani menghadapi hari esok? Dengan Tuhan, kita lakukan perkara-perkara yang besar. Dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Because God, Allah adalah kekuatan kita. Berani ya? Itu yang nomor satu nih, bukan nekat nih. Karena Anda tahu ada Tuhan. Daud berani menghadapi Goliat emang karena apa? Karena dia tahu ada Tuhan kok. Kenapa Saul tidak berani? Karena dia nggak pernah ngalami Tuhan. Makin Anda berani berjalan bersama Tuhan, makin Anda lihat kenyataan Tuhan, realitas Tuhan dalam hidup saudara. Percaya saudara, kalau Anda di pekerjaan, Anda melangkah dalam keberanianmu bersama dengan Tuhan, melangkah dengan iman, Anda akan lihat Tuhan hadir di dalam pekerjaanmu. Tuhan hadir dalam bisnismu. Dan kalau Anda lihat Tuhan hadir dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, saya percaya ke depan Anda nggak punya rasa takut. Katakan amin. Yang kedua, Anda harus selalu libatkan Tuhan dengan cara bertanya kepada Dia. Anda harus libatkan Tuhan dengan cara bertanya kepada Dia. Jangan nanya orang pintar. Halo? Jangan nanya orang pintar. Tanya Tuhan. Nggak ada yang pintar di kolong langit ini kecuali Tuhan. Haleluya, amin saudara. Kadang-kadang saudara, maaf ya, boleh saya tanya nggak? Boleh saya tanya? Halo? Masih berdoa nggak? Good, kalau masih. Masih berdoa nggak? Ada yang bilang, saya berdoa pastor, 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Masih berdoa nggak? Kadang-kadang kita berdoa ketika kita ada masalah. Kadang-kadang kita berdoa ketika kita ada problem dan tekanan hidup ini, kita berdoa. Karena kita berdoa karena kita ada keperluan. Kita berdoa karena kita ada kebutuhan. Kita berdoa karena kita punya keinginan. Enggak salah memang berdoa begitu. Tetapi saudara, berdoa yang sesungguhnya adalah berdoa bagaimana saudara bisa mendownload apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Dan Anda bisa mengupload hati saudara kepada Tuhan. Sehingga Anda dengan Tuhan terjadi zing. Terjadi sinkronisasi antara spiritmu dengan spirit Tuhan. Hatimu dengan hati Tuhan. Pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Nah itulah yang namanya saudara dan saya berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Masih berdoa Anda. Banyak orang Kristen tidak lagi berdoa hari-hari ini saudara. Tapi mengharapkan mujizat. Piye carane? Berdoa nggak pernah. Saudara datang sama Tuhan ya jarang saudara. Baca Alkitab kalau ingat aja kan gitu saudara. Tapi kita mau mengharapkan mujizat mana bisa. Albert Einstein pernah berkata begini. Dia bilang definisi kegilaan adalah
Orang yang melakukan hal yang sama terus-menerus setiap hari, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu namanya insanity, kegilaan. Jadi orang gila itu sebenarnya apa? Orang waras yang mengharapkan hal yang berbeda sementara dia melakukan yang sama setiap kali. Paham saudara? Kita nggak pernah berdoa, tapi kita mengharapkan Tuhan terlibat dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Itu namanya kalau menurut Einstein apa? Gila itu. Halo, betul nggak saudara? Loh iya, kita nggak pernah baca Alkitab, kita berharap kita kenal Tuhan. Mana bisa begitu? Nggak mungkin saudara. Kesibukan kita hari-hari ini, bukan lagi kesibukan yang esensial, tapi sibuk update Instagram. Kesibukan update dan kita kesibukan untuk melihat reel TikTok dan seterusnya. Sampai kita nggak punya waktu. Belum lagi Netflix, kan begitu saudara. Betul nggak saudara? Sampai kita nggak punya waktu. Maunya iblis adalah sampai Anda nggak punya waktu sama Tuhan. Itu maunya dia. Sampai Anda nggak punya kesempatan untuk bergaul dengan dia. Di situ kemenangan dia dimulai. Kenapa? Karena tidak lagi Anda melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau Anda sudah tidak lagi melibatkan Tuhan dalam hidupmu, hanya tinggal tunggu waktu kapan kalahnya. Amin. Haleluya. Ada orang bilang begini sama saya. Terang aja, pastor punya waktu. Kan pastor pendeta, gitu ngomongnya. Dia pikir pendeta pengangguran, saudara, kan begitu. Ya, saya bersyukur. Saya berasal seorang hamba Tuhan yang tidak serta-merta pelayanan setelah saya kuliah, enggak. Tapi saya kerja. Saya bekerja sebagai seorang bankers. Sampai posisi saya terakhir sebagai director di sebuah bank. Waktu Tuhan panggil saya keluar. Saudara, sebagai seorang general manager saja, waktu saya sibuknya minta ampun. Kantor saya di Sudirman, waktu itu memang belum semacet sekarang dan nggak ada ganjil genap, adanya 3-in-1. Masih ingat itu? Masih pakai joki itu. Dan waktu saya terbatas. Saya nggak pernah bisa doa malam kalau pulang dari kantor, karena udah capek fisik. Pulang udah malam. Kalau saya doa juga paksakan malam, aminnya besok pagi. Kenapa aminnya besok pagi? Karena besok pagi saya bingung, semalam udah amin apa belum? Karena udah pasti ketiduran. Daripada aminnya besok pagi. So saya harus lakukan apa? Pagi aja. Sebelum saya ke kantor, saya bangun pagi. Saya berdoa. Saya singkatkan aja ceritanya. Saya bangun pagi, saya selalu cari Tuhan. Saya belum pendeta loh. No, saya bukan pendeta. Tapi saya pekerja Tuhan di gereja. Tapi saya cari Tuhan. Saya doa. Saya nyembah, saya baca Alkitab, dan saya tahu sebelum saya keluar dari rumah saya, Tuhan ada dalam hidup saya. Sebelum saya masuk ke ruang kantor saya tahu Tuhan ada di situ. Itu yang membuat saya di dalam bekerja, tuntunan Tuhan tetap ada. Gak harus ada di gereja, dituntun Tuhan gak harus di gereja. Halo, amin saudara. Tapi dalam keseharian saudara, Tuhan itu nyata. Katakan amin. Libatkan Tuhan. Suatu ketika saya masih jadi kepala cabang, seorang anak buah saya datang, minta tanda tangan. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu saya waktu mau baca, mau tanda tangan, hati saya bilang ini tutup, jangan dibaca, ajak ngomong. Saya ajak ngomong sama staf saya. Staf saya berkata bahwa hey, ini ada orang lagi nunggu di depan nasabah gitu, kira-kira gitu. Cuman nggak berani ngomong sama bos begitu ya. Tapi dia cuma lihat saya kaget aja, saya ajak ngobrol. Tapi ketika saya ajak ngobrol, dalam waktu beberapa menit, matanya merah, lalu kemudian ada air mata. Dan dia nangis. Dan saya berkata, saya mau doain kamu, bohong mau nggak? Singkat cerita saya doain dia. Ketika saya doain dia, saya tanya sama dia, kenapa kamu nangis tadi? Dia bilang begini, Bapak nggak tahu kalau saya ini dulu pekerja di sebuah gereja. Hah? Saya kaget loh, kamu pekerja di gereja. Jadi sekarang ngapain? Saya sudah pahit sama gereja.
Saya kecewa sama orang di gereja dan saya kecewa sama Tuhan. Oh, ternyata ada orang Kristen kayak gitu sejak zaman dahulu kala. Saya pikir baru kali ini saja. Ternyata ada sejak zaman dahulu kala. Sejak saya masih kerja di bank ada yang begitu. Lalu saya tanya, terus kenapa kamu nangis? Waktu Bapak ngomong, saya ditegur Tuhan. Jadi, dia bilang apa? Jadi saya harus apa? Saya bilang, kamu kembali ke gereja. Hari ini, saya mau mengajak saudara, libatkan Tuhan. Anda nggak pernah tahu Anda akan ketemu apa. Ada kesempatan menginjil, pakai itu. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang Anda harus lakukan selain Anda melibatkan Tuhan dengan cara bertanya, Anda harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu memberi kemenangan kepada saudara. Siapa yang yakin kalau dia sudah menjamin masa depan saudara? Ketika dia sudah menjamin masa depan saudara, nggak ada yang bisa utak-atik. Ketika dia bilang A, nggak ada yang bisa ganti B. Ketika dia bilang B, nggak ada yang bisa ganti ke A. Karena semua sudah di-fix di tangan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau mengendalikan masa depan saudara. Punya keyakinan, kalau dalam perjalananmu Tuhan pasti selalu membawa kemenangan. Anda jangan bilang begini, iya atau enggak ya? Benar enggak ya? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Saya kasih tahu satu hal. Percaya, taat, saya ulangi ya. Percaya, taat, nggak pakai tapi. Saya ulangi ya. Percaya, taat sama Tuhan, nggak pakai. Yang bikin kita ragu, apanya? Tapi. Tapi itu kita menganalisa dengan cara berpikir kita. Tahukah saudara pikiran saudara dan pikiran saya terbatas? Halo? Tahukah saudara Tuhan berkata begini, rancanganku bukan rancanganmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Seperti tingginya langit dari bumi, begitu tingginya rancanganku dari rancanganmu. Artinya apa? Tuhan mempunyai pemikiran yang jauh daripada apa yang kita bayangkan. Makanya ada ayat yang bilang juga begini, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Pernah dengar ayat itu? Artinya apa? Tuhan bicara beyond, melampaui. Kemenangan yang Anda lihat kayaknya mustahil, Tuhan sudah jamin. Yang menjadi masalah adalah apakah Anda percaya kepada dia atau tidak. Apa yang dilihat oleh Daud, apa yang dilihat oleh Saul, sama Goliat. Betul nggak? Sama Goliat. Tapi kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Kenapa Saul ketakutan? Karena Saul nggak punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Sekali lagi saya kasih tahu. Daud tahu betul di tengah masalah, di tengah problem dia lihat Tuhan ada. Maka itu dia percaya kemenangan Tuhan pasti berikan kepada dia. Pengalaman pribadi saudara sama Tuhan itu menentukan. Saudara, Tuhan bisa saudara mengerti, tapi Tuhan bisa saudara alami. Saya ulangi ya, Tuhan bisa Anda ngerti, tapi Tuhan bisa Anda alami. Iman bisa Anda alami, bisa Anda ngerti, tapi iman bisa Anda alami. Yang Tuhan mau Anda bukan hanya ngerti, tapi alami Tuhan. Pasti ada kemenangan? Oh yes. Tahukah saudara bangsa Israel berteriak-teriak ketika Musa menghadapi di depan laut kosong? Di belakang tentara Firaun? Betul? Kalau udah kayak gini, ada jalan keluar nggak kira-kira? Tell me, ada jalan keluar? Nggak ada yang tahu bagaimana jalan keluarnya. Ini namanya kefefet. Tahu kefefet? Ini namanya kefefet dan kita jadi sandwich. Di tengah, di depan laut, di belakang musuh. Mau lari kemana? Nggak bisa lari. There is no way out. Makanya bangsa Israel teriak-teriak. Kalau mau mati jangan di sini. Di Mesir udah banyak kuburan. Kenapa bawa kami ke sini? Kalau Anda jadi Musa nggak gampang. Kalau saya membayangkan diri saya jadi Musa bisa stres loh. Musa nggak punya jaringan doa. Musa nggak punya jaringan hamba Tuhan. Di mana dia bisa share masalahnya. Dia hanya sendirian sama Tuhan. Tapi saya melihat, dia berani ngomong begini. Jangan kamu takut. Lihat keselamatan yang dari Tuhan hari ini.
bangsa Mesir yang kamu lihat, kamu tidak akan lihat lagi selama-lamanya. Itu yang dia ngomong. Kalau nggak percaya, Anda baca di Alkitab, saudara, kitab Keluaran. Pertanyaan saya, emang dia pernah lihat Laut Kolsom terbelah? Musa pernah lihat? Nggak pernah. Apakah Musa pernah lihat bangsa Mesir dihabisi sebelumnya? Nggak pernah. Tapi kok kenapa dia berani ngomong begitu? Karena dia tahu Tuhannya adalah Tuhan yang nggak akan biarkan umatnya mati. Dia tahu Tuhannya sanggup membuat jalan yang saat nggak ada jalan. Dia bilang begitu. Baru dia sadar ketika Tuhan bilang, kedangkan tongkatmu, Laut Kolsom terbelah. Kenapa? Karena dia percaya kemenangan pasti sudah dijamin. Kalau Tuhan yang berjanji kepada bangsa Israel akan dibawa ke negeri Kanaan, berarti Tuhan yang berjanji, dia juga yang akan pasti buka jalan, menyediakan jalan untuk ke sana. Kalau Tuhan sudah berjanji buat saudara dan saya, hari esok yang penuh dengan harapan, tidak mungkin tidak ada kemenangan dalam perjalanan hidup saudara. Pasti ada kemenangan. Yakin itu? Oh yes. Kalau Anda percaya itu, kenapa mesti Anda diam aja? Ayo kita bergerak maju. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Arahkan hatimu kepada Dia. Anda harus percaya penuh. Kalau sore hari ini, Tuhan akan terus mengajar saudara, melatih saudara. Di tengah kemustahilan, untuk melihat tuntunan Tuhan nyata dalam hidupmu. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara hari ini yang sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan dalam menghadapi hari-hari di depan saudara. Barangkali Anda beberapa di antara saudara yang sedang mengalami kegagalan, sedang mengalami putus asa, sedang mengalami satu hal yang rasanya udahlah saya mau berhenti, stop aja, nggak mau lagi ikut Tuhan, gini-gini aja. Barangkali ada di antara saudara seperti itu, saya tidak tahu. Tapi saya mau berdoa sebelum saya turun dari panggung ini. Saya mau berdoa buat saudara, dimanapun Anda berdiri hari ini. Karena saya percaya Tuhan mau menolong saudara. Karena saya percaya Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh, tapi Dia adalah Tuhan yang dekat dengan Anda. Dia mengasihi. Kalau hari ini ada di antara saudara yang Anda berkata, Tuhan aku butuh Engkau lebih daripada yang sebelumnya. Aku ada dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Bahkan aku rasanya sulit untuk bisa tidur. Gelisah. Kalau ada di antara saudara demikian, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Anda berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Engkau melihat mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Aku tidak tahu persoalan mereka. Aku tidak tahu masalah mereka. Apa yang mereka sedang hadapi dan gumuli. Rasa takutkah? Khawatir? Cemas? Ragu? Bingung? Galau? Karena kegagalan yang selama ini terjadi. Karena berita-berita yang mereka dengar. Tapi sore hari ini mereka dengar firman-Mu. Karena Engkau sendiri yang berkata iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Firman Kristus. Bukan dari berita. Berita bisa menakutkan kami. Mencemaskan kami. Belum lagi Tuhan, sosial media yang tidak jelas beritanya dari mana sumbernya. Seringkali kami baca dan menakutkan kami. Membuat kami berpikir apakah aku sanggup melewati hari-hari ke depan. Tapi percayalah Tuhan sudah ada di depanmu. Percayalah Tuhan sudah menjamin masa depanmu. Dan satu hal yang menjadi pilihanmu hari ini adalah, apakah engkau mau percaya kepada Dia? Berserah penuh pada Dia. Tuhan aku berdoa sekali lagi Tuhan untuk mengangkat tangan, jamah di mana mereka berada. Lawat mereka dan mereka berada. Aku percaya Roh Kudus akan menguatkan, memberikan kesanggupan untuk terus melangkah dalam keberanian mencapai masa depan mereka yang gilang gemilang itu. Berkati keluarganya, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati usaha mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan. Baik yang sekolah, baik yang kuliah, baik yang sedang bekerja, baik yang sedang memulai usaha mereka. Engkau berkati Tuhan. Aku percaya Tuhan adalah Allah yang setia. Turunkan tanganmu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu. Meteraikan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. God bless you. Ya baik, silakan duduk. Terima kasih buat Pastor Leonardo Samsyuri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Apakah saudara di ruangan ini diberkati? Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Bapak Ibu, apabila membutuhkan dukungan doa dan konseling, di layar kiri kanan ada scan QR. Saudara bisa tulis permohonan doa saudara dan nanti tim kami akan melayani dengan baik. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti Revival Night setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di YouTube channel NDC Ministry pukul 20.00. Percayalah, semua pasti akan diberkati. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah ini. Satu anugerah yang besar kami bisa bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk menyembah dan mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya sore hari ini ada perkenanan Tuhan sedang melawat hidup kami. Setiap ketakutan sudah dilenyapkan dari setiap kehidupan kami. Karena kami punya harapan bersama dengan Yesus. Kami cakap melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan hari ini juga Tuhan, setiap yang sakit sudah disembuhkan. Yang mungkin ada sesuatu masalah yang berat untuk mereka hadapi. Hari ini Tuhan memberikan kelegaan. Karena tangan Tuhan yang ajaib tidak pernah meninggalkan setiap umat yang datang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Urapan spesial Tuhan tetap bekerja. Memberkati setiap pelayanannya. Memberkati pengembalaannya. Dan setiap keluarganya Tuhan juga berkati Tuhan. Terima kasih. Dan semua yang datang hari ini. Tidak ada seorang pun yang Engkau lewatkan. Karena hadirat Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami. Sepekan ke depan apapun yang kami kerjakan. Tuhan juga menyertai, Tuhan memberkati setiap bisnis pekerjaan dan bahkan keluarga kami semua. Sehingga kami akan mengalami terobosan-terobosan karena bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara yang ajaib. Bahkan perkara-perkara yang luar biasa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mau membuka hati untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah. Biar anugerah dan berkat, kasih karunia dan damai sejahtera Allah turun dari Bapa Surgawi melalui cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus akan senantiasa menyertai, memimpin, merawat, memelihara hidup kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.